Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda yang tercinta. Bertemu kembali dengan saya Bu Listifah. Pada pagi hari ini, Bu Lis akan menyampaikan pembelajaran dengan materi flora dan fauna di Indonesia. Materi ini dibuat dalam rangka pembelajaran darurat COVID-19 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Nganjuk kelas 5 tema 1. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, anak-anakku yang tercinta serta ayah bunda yang terhormat, marilah kita awali pembelajaran ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga pembelajaran di pagi hari ini berjalan lancar, walaupun pembelajaran secara jarak jauh dapat menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Tulis memetik satu kalimat yang diambil dari buku Sutasoma yang dicengkeram oleh kaki burung Garuda di dalam dasar negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Makua. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sengaja tema ini Bulis ambil mengingat bangsa kita, bangsa Indonesia merupakan negara yang besar dengan berbagai perbedaan, baik itu perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan flora dan fauna. Namun perbedaan tersebut tidak akan membuat bangsa kita bercerai-berai, terpecah belah. Justru perbedaan tersebut yang akan menghantarkan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin. Allahumma amin. Langsung saja anak-anak, marilah pembelajaran kita mulai dengan perbandingan flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Flora artinya tumbuh-tumbuhan. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, nomor 1. Jenis meranti-merantian hanya banyak terdapat di Indonesia Barat. Jenis ini tidak kita jumpai di Indonesia bagian timur. Maksudnya, jenis meranti-merantian ini adalah tumbuhan yang berkayu keras, berkayu kuat, biasanya digunakan sebagai bahan bangunan. Seperti pohon meranti, pohon jati, pohon sengon, pokoknya pohon-pohonan yang berkayu keras gitu ya. Itu banyak kita jumpai di Indonesia Barat, namun tidak ada di Indonesia bagian timur. Yang kedua, jenis rotan. Rotan ini juga hanya terdapat di Indonesia Barat. Rotan merupakan komoditi ekspor termahal, juga terbesar di Indonesia, yang menyumbang banyak devisa di negara kita. Rotan dijual mahal di luar negeri, dijadikan souvenir, dijadikan perabot-perabot rumah tangga. Sayangnya, rotan hanya terdapat di Indonesia bagian barat saja dan jarang kita temui di Indonesia bagian timur. Kemudian di Indonesia bagian barat tidak terdapat hutan kayu putih. Justru hutan kayu putih ini kita dapati di Indonesia Timur. Tahukah anak-anak manfaat kayu putih? Tentunya tahu. Jika badan kalian meriang, ayah bunda senantiasa mengambilkannya, dioleskan ke tubuh anak-anak akan menjadi segar kembali. Kemudian jenis tumbuhan matoa. Matoa ini tidak ada di Indonesia bagian barat, namun kita banyak menjumpainya di Indonesia bagian timur. Sedangkan jenis anggrek yang disebut puspa pesona, Indonesia mempunyai 3 puspa yang terkenal. Yang pertama puspa bangsa, yaitu bunga melati.
di mana bunga melati ini disebut puspa bangsa karena puspa bangsa ini atau bunga melati ini sering dipakai dalam upacara-upacara kebangsaan. Jika pahlawan-pahlawan kita yang gugur, di pusarannya ditaburkannya bunga melati. Jika acara-acara kenegaraan ada tamu negara yang datang, dikalungkannya bunga melati. Juga para leluhur-leluhur kita yang meninggal dunia, kita kirim, kita taburkan pusarannya dengan bunga melati. Oleh sebab itu, bunga melati disebut juga sebagai puspa bangsa. Puspa yang kedua, yaitu bunga anggrek, puspa pesona. Pesona artinya mengikat, memikat. Puspa pesona yaitu bunga yang mempunyai pesona yang sangat luar biasa. Itu adalah bunga anggrek. Ya, bunga anggrek itu bermacam-macam jenisnya, beribu-ribu warnanya, sangat mempesona sekali. Itu dinamakan puspa pesona, yaitu bunga anggrek. Satu lagi puspa langka. Puspa langka yaitu tanaman bunga bangkai, hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Pulau Sumatera, namanya Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Itu sangat langka, tidak ada, hanya ada di Indonesia saja, namanya puspa langka. Jadi puspa bangsa, puspa pesona, dan puspa langka. Puspa bangsa melati, puspa pesona anggrek, puspa langka yaitu bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi. Ya. Sayangnya bunga anggrek ini hanya berada di Indonesia bagian timur. Di Indonesia bagian barat kita tidak sering kita jumpai. Kemudian kita lanjutkan tanaman nangka, tumbuhan nangka atau buah nangka. Itu hanya berada di Indonesia barat, di Indonesia timur tidak ada. Sagu, ini adalah makanan pokok Indonesia timur. Ini seperti bahan pohon kelapa, tinggi menjulang, seperti pohon palem. Kemudian dipotong, diambil sarinya, dimasak, dijadikan makanan pokok sebagai pengganti nasi. Kalau di sana tidak ada nasi. Di Indonesia bagian timur yang terbanyak adalah sagu, makanan utamanya adalah sagu. Ini hanya terdapat di Indonesia bagian timur, tidak terdapat di Indonesia bagian barat. Kemudian ciri-ciri hutannya, kalau di Indonesia barat bersifat heterogen. Heterogen itu campur, dalam satu hutan terdiri banyak sekali tanaman. Ini biasanya hutan lebat, hutan rimba. Ini biasanya berada di Indonesia barat. Kalau di Indonesia timur bersifat homogen atau semak-semak belukar, begitu hutan-hutannya. Itu anak-anak masalah perbedaan flora di Indonesia bagian timur dan barat. Kemudian kita membahas fauna. Fauna artinya hewan. Jadi hewan-hewan apa saja yang berada di Indonesia. Ini terbagi menjadi 3 bagian. Indonesia barat dengan tipe asiatis, yaitu Sumatera, Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan. Kemudian Indonesia bagian tengah, fauna Indonesia bagian tengah tipenya peralihan antara bagian barat dan bagian timur, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil yang berada di Indonesia tengah. Kemudian yang terakhir, fauna Indonesia bagian timur dengan tipe australis, karena kita berdekatan dengan negara Australia. Itu meliputi Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Jadi saya ulangi lagi, fauna di Indonesia dibagi menjadi 3. Fauna bagian barat tipenya asiatis, fauna bagian timur bertipe australis, kemudian fauna bagian tengah peralihan antara bagian barat dan bagian timur. Langsung saja anak-anak, ini kita kelompokkan, kelompok mamalia, yaitu binatang yang memamah biak atau disebut juga binatang yang menyusui, atau disebut juga binatang yang mempunyai daun telinga, mempunyai bulu, itu disebut binatang mamalia. Di Indonesia barat ada gajah, macan, tapir, badak berjula 1, banteng, harimau, rusa, babi, orangutan, monyet, dan bekatan.
Kemudian di Indonesia Tengah ada babi, rusa, anoa, kuda, monyet, sabah, babi beruang, ikan duyung, kukus, monyet hitam, tersio, sapi, dan banteng. Kemudian di Indonesia bagian timur ada beruang, kanguru, walabi, lacak, irian, kuskus, kanguru, pohon, pemanjat berkantong, dan kelelawar. Itu adalah jenis mamalia. Kemudian yang jenis reptilnya, reptil adalah binatang yang melata, artinya dia berjalan tidak menggunakan kaki, melainkan merangkak dengan menggunakan badannya di bagian depan, ya. Contohnya yang di Indonesia bagian barat ada ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Indonesia bagian tengah reptilnya biawak, komodo, buaya, dan ular. Kita bangga mempunyai komodo. Komodo itu hanya terdapat di Pulau Komodo di Indonesia bagian tengah. Baru-baru ini Indonesia ditetapkan sebagai cagar budaya Komodo di Pulau Komodo sana, karena komodo tidak bisa hidup di luar Pulau Komodo, ya. Kita bangga sebagai negara Indonesia mempunyai Pulau Komodo yang di dalamnya berdiam beribu-ribu ekor komodo. Kemudian reptil di bagian timur ada ular, kadal, buaya, dan biawak. Selanjutnya sebangsa burung atau unggas. Indonesia bagian barat ada burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Di bagian Indonesia tengah ada maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, kakak tua, dan nuri. Sedangkan Indonesia Timur cendrawasih yang terkenal dengan keindahan bulunya, kasuari, nuri, raja udang, dan namdur, ya. Itu anak-anak berbagai jenis fauna, macam-macamnya, mamalia, reptil, dan unggas atau burung. Nah, anak-anak, itu keterangan dari tulis pada pagi hari ini. Bagaimana anak-anak, paham kan? Insya Allah paham. Kemudian ada tugas. Tulislah 10 nama pohon dan 10 nama binatang yang ada di sekitarmu. Gampang saja. Anak-anak sebutkan 10 macam binatang dan 10 nama pohon di sekitarmu. Semuanya yang ada di sekitarmu ditulis semuanya, 10 saja. Kemudian tulislah nama 10 hewan dan nama 10 binatang yang hidup di Pulau Maluku. Kalian bisa mencarinya di peta Pulau Maluku, ya kan? Menarik kan pembelajaran di pagi hari ini? Walaupun pembelajaran jarak jauh tidak mengurangi prestasi kita, tidak mengurangi semangat belajar kita. Kalau ada keterangan yang belum jelas pada kesempatan pagi hari ini, anak-anak bisa mengunjungi channel YouTube Bu Listifah dengan nama Listi Hamim, atau anak-anak juga bisa mengunjungi Instagram Bu Listi Juma. Di sana anak-anak bisa menanyakan atau kita bertanya jawab di Instagram Bu Listi Juma kalau ada kurang jelasnya pada penjelasan di pagi hari ini. Jangan lupa anak-anak mengunjungi channel YouTube Bulis dan Instagramnya Bu Listifah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ditunggu oleh Bu Listifah. Tidak lupa Bulis akhiri pembelajaran di pagi hari ini dengan kata selamat belajar, tetap sukses, tetap semangat, tetap berprestasi walaupun pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa jaga kesehatan diri dan keluarga dengan tetap memakai masker apabila keluar rumah, selalu bercuci tangan, dan menjaga jarak. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.